Cerita diawali dengan seorang pembunuh bayaran elit bernama Sakata yang sedang mengasah pedang andalannya di sebuah markas rahasia miliknya. Di waktu itu, Sakata mendapatkan sebuah pekerjaan untuk memberantas kelompok mafia Yakuza yang telah menguasai kota Shinjo selama puluhan tahun. Dan misi ini merupakan tugas terakhir Sakata karena ia berniat untuk pensiun. Seperti biasanya, sebelum menjalankan tugas, Sakata ini sering membeli dan menyantap roti kesukaannya untuk menambah energinya. Setelah itu, ia berangkat menuju markas Yakuza dengan mengendarai mobilnya, cuy. Sementara itu di markas Yakuza, seorang anak buah bernama Taneko melaporkan kepada bos Yakuza yang sudah tua bernama Kawano bahwa ada sekelompok mafia baru bernama Kimengumi yang telah mengambil alih bisnis mereka di pelabuhan. Mafia Kimengumi menyatakan bahwa mereka tidak akan lagi tunduk kepada Yakuza, bahkan berani menyatakan perang. Mendengar kabar tersebut, Kawano hanya tersenyum karena selama ini tidak ada satu pihak pun yang mampu menandingi kekuatannya. Sebagai bentuk hukuman atas kegagalan Taneko dalam menangani ancaman tersebut, Kawano pun langsung merobek mulutnya, cuy. Pada saat bersamaan terdengar suara gaduh dari luar markas. Suara itu berasal dari Sakata yang datang dengan tujuan menghabisi seluruh anggota Yakuza. Dengan bersenjata golok saja, Sakata berhasil membantai puluhan anggota Yakuza. Dalam pertarungan itu, Sakata berhasil memotong tangan salah satu anggota Yakuza yang bernama Suruga. Setelah berhasil mengalahkan semua anak buahnya, kini giliran Kawano yang menjadi target utama Sakata. Ketika Sakata baru saja membunuh Kawano, rekannya bernama Fujita datang untuk membantu. Namun kedatangannya sedikit terlambat karena hampir seluruh anggota Yakuza telah tewas di tangan Sakata. Setelah misi selesai, Fujita bertanya mengenai niat Sakata untuk berhenti dari dunia pembunuh bayaran. Namun Sakata hanya terdiam dan meninggalkan lokasi kejadian. Sakata kemudian pulang ke rumah di mana ia disambut hangat oleh istri dan putri tercintanya. Istrinya bernama Aoi dan putrinya bernama Ryo. Rupanya keluarga kecil inilah yang menjadi alasan utama mengapa Sakata ingin pensiun dari pembunuh bayaran. Ketika Sakata selesai mandi, ia tiba-tiba mendengar jeritan dari Ryo. Ia pun berjalan perlahan waspada akan kemungkinan adanya bahaya. Benar saja, saat ia tiba di ruang tamu, istri dan putrinya telah disandra oleh 5 orang anggota mafia Kimengumi yang semuanya menggunakan topeng iblis. Terungkap bahwa mafia Kimengumi inilah yang sebenarnya memperkerjakan Sakata dan Fujita untuk membasmi Yakuza. Namun mereka tidak mengizinkan Sakata untuk pensiun karena ia dianggap sebagai aset berharga yang memiliki kemampuan membunuh luar biasa, bahkan dikenal sebagai iblisnya kota Shinjo. Sakata berusaha melawan salah satu anggota yang menyandra Ryo. Namun ia mengurungkan niatnya karena nyawa istrinya berada dalam bahaya. Ia lalu memohon kepada pemimpin Kimengumi agar membebaskan keluarganya itu. Namun mengingat organisasi tersebut memiliki hukum dan aturan sendiri, mereka justru membunuh istri dan putrinya tepat di hadapan Sakata.
Melihat itu, Sakata pun marah besar. Ia bersumpah bahwa suatu hari nanti ia akan membalas dendam. Sayangnya, sebelum sempat bertindak, ia terlebih dahulu dibunuh dengan cara ditembak di kepala. Setelah kejadian tersebut, muncullah berita yang telah disetting oleh pihak Kimengumi bahwa kematian Aoi dan Ryo disebabkan oleh Sakata. Sebelum akhirnya ia dikabarkan mengakhiri hidupnya sendiri dengan cara bunuh diri. 12 tahun pun berlalu. Ternyata Sakata masih hidup cuy. Namun ia kini mengalami kelumpuhan akibat kerusakan saraf yang disebabkan oleh luka tembak di kepala. Ia kemudian dijemput oleh Fujita yang kini memiliki seorang ajudan bernama Asep. Di tempat lain di gedung wali kota, di mana wali kota Shinjo yang bernama Ryu Sonohara sedang diwawancarai oleh para wartawan dan jurnalis terkait kemajuan pesat yang terjadi di kota tersebut. Karena dalam waktu 12 tahun saja, kota Shinjo mengalami kemajuan pesat dan kesejahteraan yang melampaui kota-kota besar lain di Jepang. Pada acara tersebut, wali kota Shinjo yaitu Ryo Sonohara menerima banyak pujian dari berbagai pihak yang berpendapat bahwa sejak masa jabatannya, kota ini semakin berkembang pesat setiap tahunnya. Namun demikian, masih ada pihak-pihak yang mencurigai adanya keanehan di kota Shinjo, termasuk seorang jurnalis bernama Kamiyama. Ia mempertanyakan kasus-kasus misterius yang sering terjadi, seperti hilangnya gadis-gadis remaja secara rutin setiap minggu, kematian pejabat-pejabat terdahulu, dan berbagai kejadian lainnya. Pertanyaan utama yang diajukan Kamiyama adalah mengapa kasus-kasus tersebut tidak pernah terungkap, bahkan pelakunya tidak pernah tertangkap. Ketika ditanya, Sonohara malah mengelak dan menjawab bahwa semuanya sudah ditangani oleh pihak kepolisian. Bahkan Sonohara memberikan peringatan kepada Kamiyama bahwa kota Shinjo memiliki aturan tegas, yang dimana siapa yang berani melawan maka akan dihukum. Di sisi lain, Fujita membawa Sakata ke sebuah apartemen. Di sana, Fujita meminta Asep untuk merawat Sakata. Suatu malam saat Asep mengajak Sakata jalan-jalan, tiba-tiba ada seseorang yang menyerang Sakata. Namun siapa sangka orang tersebut adalah Suruga yang dulu tangannya telah ditebas oleh Sakata. Awalnya Suruga ingin balas dendam, namun ketika melihat kondisi Sakata yang memprihatinkan, dia pun kini malah merasa kasihan dan memilih untuk pergi cuy. Sementara itu Kamiyama, yaitu jurnalis yang gigih, masih terus berusaha mengungkap kasus misterius tersebut. Ia bahkan menyewa Taneko, mantan anggota Yakuza, untuk menggali informasi mengenai Kimengumi, yaitu kelompok yang diduga menjadi dalang di balik semua kejadian tersebut. Namun setelah mendapatkan informasi dari Taneko, tiba-tiba seorang anggota Kimengumi yang mengenakan topeng iblis merah muncul dan mengejar Kamiyama dan memukulinya dengan palu. Tidak hanya itu, Taneko yang hendak melarikan diri juga ditangkap oleh anggota Kimengumi lainnya. Taneko kemudian dipaksa untuk melakukan bunuh diri di dekat jasad Kamiyama. Sementara itu, Fujita yang sedang bermain pingpong tiba-tiba menerima telepon dari Asep yang memberitahukan bahwa Sakata telah masuk rumah sakit setelah ditikam oleh Suruga. Saat Sakata dirawat dan dijaga oleh dua polisi, seorang atasan bernama Shinosuka menghampiri dan memberikan uang kepada dua polisi tersebut untuk membeli minuman. Setelah dua polisi itu pergi, Shinosuka masuk ke ruangan Sakata dan terungkap bahwa Shinosuka adalah anggota Kimengumi yang dulu terlibat dalam pembunuhan keluarga Sakata. Kedatangannya bertujuan membunuh Sakata atas perintah sang master karena Sakata ternyata masih hidup.
Shinosuka kemudian memasukkan racun ke impus Sakata. Namun ketika Shinosuka hendak mengambil gambar kematian Sakata, Sakata secara ajaib bangkit dari tempat tidur dan menyerang Shinosuka dengan penuh emosi. Emosi inilah yang secara bertahap mulai memulihkan jaringan saraf Sakata yang rusak. Tidak lama kemudian, dua anak buah Shinosuka datang lagi karena uangnya kurang. Shinosuka berbohong kepada mereka dengan mengatakan bahwa Sakata tiba-tiba jatuh dari tempat tidur. Salah satu polisi mulai curiga dengan tingkah Shinosuka. Namun Shinosuka yang sadis langsung membunuh polisi tersebut. Tetapi tidak dengan polisi satunya lagi, karena polisi ini ternyata merupakan bagian dari Kimengumi. Awalnya Shinosuka mengira Sakata tidak akan melawan lagi. Namun ternyata Sakata bangkit lagi dan membunuh Shinosuka dengan mencekiknya menggunakan selimut. Tak lama kemudian, Asep dan Fujita datang dan terkejut melihat Sakata berjalan keluar dari rumah sakit meski saraf-sarafnya belum pulih sepenuhnya. Saat melihat roti bulat kesukaannya, Sakata langsung memakannya. Dan tiba-tiba, Sakata teringat akan kematian istri dan putrinya yang menjadi motivasi untuk kesembuhannya secara total. Kemudian berpindah ke pabrik pengolahan sampah milik anggota Kimengumi bernama Ikkaku. Namun ternyata pabrik tersebut hanyalah kedok karena sebenarnya digunakan untuk memproduksi narkoboy. Sambil mengawasi produksi tersebut, Ikkaku menelepon anggota Kimengumi lainnya yang bernama Mahoroba, yang bertugas mengelola pelabuhan dan mengelola gadis-gadis yang berhasil mereka culik untuk dijual ke Kamboja. Ikkaku kemudian memberitahu Mahoroba bahwa Sakata telah bangkit dari kelumpuhan. Untuk menghadapi Sakata, mereka pun sepakat memerintahkan Fujita untuk menghabisi Sakata. Fujita yang masih bersama Sakata menerima pesan dari Ikkaku untuk membunuh Sakata. Namun sebagai rekan, Fujita menolak secara diam-diam dan justru memiliki rencana untuk membantu Sakata membalas dendam. Fujita dan Asep kemudian pergi ke pabrik pengolahan sampah. Sesampainya di sana, Fujita menyerahkan Sakata yang telah dibungkus dengan kantong mayat agar Ikkaku percaya bahwa Sakata telah tewas di tangannya. Setelah para anak buah Ikkaku membuang mayat Sakata ke mesin penggilingan, Fujita pun meninggalkan pabrik tersebut. Namun saat Sakata hendak melewati mesin penggilingan, ia keluar dari kantong mayat dan mulai melawan para anak buah Ikkaku. Aksi nekat Sakata pun diketahui oleh Ikkaku yang segera memerintahkan penjaga gerbang untuk mencegat Fujita agar tidak keluar dari pabrik ini. Penjaga tersebut kemudian menembak Asep dan Fujita. Tetapi saat hendak memeriksa mayat Fujita, Fujita ternyata masih hidup dan langsung membunuh penjaga tersebut. Sementara itu Sakata masih bertarung melawan puluhan anak buah Ikkaku seorang diri. Dengan kecerdikan dalam bertarung, Sakata berhasil membunuh sebagian besar anak buah Ikkaku. Ketika mencari Ikkaku, Sakata mendapati bahwa Ikkaku sudah berada di luar pabrik dan secara langsung meledakkan pabrik tersebut untuk membunuh Sakata.
Ledakan itu menarik perhatian sang master Kimengumi. Awalnya Ikkaku mengira bahwa Sakata telah tewas. Namun ternyata tidak, karena Sakata masih sehat walafiat. Menyadari itu, Ikkaku langsung mengeluarkan pistolnya untuk menembak Sakata. Namun dari kejauhan tiba-tiba Fujita datang dan langsung menabrak Ikkaku. Fujita kemudian turun dari mobil dan meminta maaf kepada Sakata. Dia mengaku bahwa dulu orang yang telah memberitahukan informasi kepensiunan Sakata kepada Kimengumi ternyata Fujita cuy. Mendengar itu Sakata pun merasa kecewa dan ia langsung menembak Fujita hingga tewas. Sakata kemudian melanjutkan penyiksaan terhadap Ikkaku di dalam kapal. Di tengah penyiksaan, sang master yang ternyata adalah wali kota Sunohara menghubungi Sakata melalui HP Ikkaku. Dalam pembicaraan tersebut, Sunohara menyatakan bahwa ia menyesal telah membiarkan Sakata hidup. Tetapi meskipun demikian, Sunohara sama sekali tidak takut dengan Sakata yang kini telah membunuh ratusan anak buahnya. Selain itu, Sunohara mengungkapkan fakta bahwa putri Sakata yaitu Ryo sebenarnya masih hidup cuy dan kini berada dalam kendalinya. Jika Sakata berbuat lebih jauh lagi, maka Sunohara mengancam akan membunuh Ryo. Mendengar kabar tersebut, Sakata pun terkejut. Namun justru kabar itu semakin membakar semangat balas dendamnya. Sakata kemudian membiarkan Ikkaku meninggal di sana secara perlahan. Di sisi lain diperlihatkan Ryo yang kini telah menjadi seorang siswi SMA. Namun ternyata Ryo telah diasuh oleh Mahoroba sejak kecil. Sejak kejadian 12 tahun yang lalu, Mahoroba telah mendoktrin Ryo bahwa dirinya adalah ayahnya. Mahoroba kemudian menerima telepon dari Sunohara yang menyatakan bahwa Sakata telah mengetahui bahwa Ryo masih hidup. Sehingga Sunohara meminta Mahoroba untuk berhati-hati. Mungkin saja Sakata akan datang ke apartemen untuk membawa Ryo kembali. Sementara itu Sakata menemui mantan polisi yang dulu pernah menjadi informannya. Dia bernama Takigawa. Kedatangan Sakata ke tempat tersebut untuk mencari informasi tentang Kimengumi. Ia pun memberikan banyak informasi tentang Kimengumi, termasuk alamat-alamat para anggotanya. Takigawa juga menunjukkan video pembunuhan Kimengumi 12 tahun lalu terhadap pemilik perusahaan keamanan di kota Shinjo. Setelah pemilik perusahaan tersebut tewas, perusahaannya pun langsung diambil oleh mereka. Karena kekuasaannya, kelima anggota Kimengumi itu pun menguasai perusahaan-perusahaan besar, bahkan hingga instalasi kepolisian. Sehingga tidak ada yang berani menantang mereka. Setelah mengetahui Mahoroba berada di kantor perusahaan keamanan, Sakata pun langsung pergi ke sana. Sesampainya di sana, Sakata pun mulai membunuh beberapa anak buah Mahoroba. Sakata kemudian masuk ke ruangan tempat Ryo berada. Namun Ryo bersembunyi hingga akhirnya Sakata melihat foto-foto Ryo bersama Mahoroba. Di waktu yang bersamaan Mahoroba datang, tetapi karena melihat Ryo, Mahoroba pun menyembunyikan pistolnya dan berpura-pura tidak mengenal Sakata. Di tengah pertarungan yang memanas, Sakata tiba-tiba melihat putrinya setelah sekian lama berpisah. Namun yang membuat Sakata sakit hati adalah Ryo memanggil Mahoroba sebagai ayahnya. Mahoroba kemudian dengan sengaja melempar Sakata keluar dari jendela. Namun ternyata Sakata berhasil diselamatkan oleh Takigawa menggunakan mobilnya.
Singkat cerita, saat Takigawa mengobati luka Sakata, ia menerima telepon dari Sunohara yang memperingatkan Takigawa agar tidak ikut campur. Sunohara kemudian berbicara kepada Sakata bahwa nyawa Ryo ada di tangannya dan kini Ryo sedang dibawa ke markasnya. Mengetahui hal tersebut, Sakata pun langsung bergegas menyelamatkan si Ryo. Namun sebelum itu, Sakata kembali ke markas rahasianya untuk mengambil senjata kesayangannya, yaitu pedang ajaib. Sesampainya di markas, Sakata membunuh para anak buah Kimengumi yang jumlahnya tidak sedikit. Meskipun belum makan, Sakata terlihat masih kuat dan berhasil membunuh mereka dengan sangat mudah, cuy. Sakata kemudian melanjutkan membantai anak buah Kimengumi yang berada di tangga. Setelah menghabisi mereka semua, Sakata pun akhirnya bertemu dengan Mahoroba dan terjadilah pertarungan antara keduanya, cuy. Dalam pertarungan itu, Sakata teringat bahwa Mahoroba lah yang telah menembak istrinya. Maka dari itu, Sakata pun sangat marah dan langsung... Setelah itu, Sakata naik ke lantai atas untuk menemui Ryo. Namun sebelum Sakata sempat mengungkapkan fakta yang sebenarnya, ia pun malah dipukul oleh anggota Kimengumi bertopeng iblis merah hingga pingsan. Sakata kemudian dibawa ke hadapan Sunohara. Di sana, Sunohara bercerita sedikit tentang iblis yang akan muncul setiap 55 tahun sekali di kota Shinjo. Meskipun cerita ini dianggap mitos, Sunohara percaya bahwa iblis itu akan muncul. Dan tugasnya adalah membunuh iblis tersebut. Awalnya Sunohara mengira Sakata adalah iblis tersebut. Namun setelah melihat Sakata berhasil ditangkap dengan mudah, ia pun menganggap Sakata hanyalah manusia biasa. Ketika Sunohara hendak membunuh Ryo, tiba-tiba Takigawa datang sambil menembak ke segala arah. Ryo pun mengambil kesempatan ini untuk lari ke arah Takigawa. Sementara itu Sakata bangkit kembali dan mulai melawan anggota Kimengumi bertopeng iblis merah bernama Jin. Meskipun Jin terampil dalam bertarung, akhirnya Jin berhasil dibunuh oleh Sakata. Melihat Jin terbunuh, Sunohara teringat masa kecilnya yang ternyata mereka adalah saudara kembar yang pernah berlatih bela diri di perguruan. Keduanya berjanji untuk saling mendukung satu sama lain sampai akhir hayat. Namun pada suatu malam entah mengapa keduanya berani membunuh guru mereka sendiri, Edan. Sakata kemudian bertarung melawan Sunohara. Tetapi karena Sakata sudah terluka parah, ia pun dengan mudah dikalahkan oleh Sunohara yang berhasil memotong satu lengannya. Meskipun tangannya buntung, Sakata sama sekali tidak menyerah dan tidak sudi jika anggota terakhir Kimengumi ini masih hidup. Oleh karena itu, Sakata mengerahkan seluruh kekuatannya untuk membunuh Sunohara. Dari situ akhirnya Sunohara sadar bahwa Sakata lah iblis Shinjo yang dimaksud. Shinjo.
Setelah Sunohara terbunuh, Ryo kembali menyambut ayahnya yang asli. Ryo akhirnya ingat bahwa Sakata adalah ayahnya. Pada saat itu juga Mahoroba yang ternyata masih hidup datang. Untungnya sebelum Mahoroba mencapai Ryo, ia terlebih dahulu dibunuh oleh Sakata. Kini Sakata pun lega karena telah membunuh semua anggota Kimengumi. Namun karena terlalu banyak kehilangan darah, Sakata pun meninggal di pelukan Ryo. Ketika petugas medis datang dan mengangkut tubuh Jin, ternyata si Jin masih hidup. Singkat cerita, 5 tahun pun berlalu. Jin yang masih hidup menggantikan posisi Sunohara sebagai wali kota. Namun pada suatu hari saat Jin sedang melakukan ritual setan, ia berhasil dibunuh oleh Ryo yang kini menggantikan posisi ayahnya sebagai pembunuh bayaran paling brutal di Jepang. Dan film pun apa? Ya benar, dan film pun tamat cuy, mantap sekali bro.